Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hujan makbul doa. Setiap tetes dalam periwayatan hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu tetes hujan turun bersama satu malaikat rahmah. Sahabat Nabi kalau hujan tuh, bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya ke air hujan dan makbul doa. Semoga malam pertemuan 28 ini, hari Selasa ini, di masjid ini, di waktu ini, di tempat ini, tanda-tanda antum semua diberkahi Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda antum dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda semoga kita bersangka baik kepada Allah. Malam ini Allah rahmati kita, malam ini Allah ampuni kita, malam ini Allah bukakan pintu kebaikan buat kita. Kita awali dengan Al-Fatihah. Kita mendoakan dan berharap pada pribadi-pribadi kita yang hadir di sini, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah rahmati, sisa usianya Allah berikan takdir terbaik di sisa usianya, insyaallah husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Berikutnya kita doakan kerabat-kerabat kita, pasangan suami istri kita, anak-anak kita. Wabil walidaini ihsana, ayah bunda kita, bapak mama kita semuanya. Dan juga kita doakan Masjid Al-Murabbi, majelis ini, relawan yang dari tadi jam 10 pagi ini banyak relawan sudah hadir di sini ngaji, mempersiapkan makan, mempersiapkan paket, menyiapkan masjid untuk hadirnya kurang lebih 800 sampai 1000 jamaah setiap Selasa malam. Semoga Allah rahmati semuanya. Dan termasuk keluarga besar DKM Al-Murabbi, Ayah Haji Mundar, para pendiri yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, Yayasan Keluarga Besar Al-Murabbi, semoga Allah sayangi semua. Wabil khusus DEP Foundation, Kang DWK Prayoga, Teh Wiwin, segenap keluarga besar Musinin Club, para donatur yang jadi wasilah banyak-banyak kebaikan malam hari ini, semoga Allah rahmati. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke 28
pertemuan ke-28. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayangi kita. Kita malam hari ini belajar tentang la ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. La tiada ilaha. Tiada ilaha. Ilaha ini dari makna tiada yang patut disembah. Sesembahan. Tiada sesembahan. La ilaha. La ilaha. Tiada yang aku rindu-rindukan. La ilaha. Tiada yang aku pinta, aku harap. La ilaha illa kecuali Allah. Kenapa malam hari ini temanya la ilaha illallah? Kalau tadi Kang Adit bilang ada oleh-oleh apa dari umroh terakhir, adalah perasaan yang sangat mendalam. Mungkin umroh yang kemarin itu Abi hitung umroh ke-15. Kalau umroh, Abi belum berhaji tapi Allah perjalankan 15 kali trip umroh dari 2009. Kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik aku, ya Allah aku terima panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah tiada sekutu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Innal hamda segala puji, wa ni'mata segala nikmat, lakawal mulk, engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. La syarikalak, aku tidak menserikatkan engkau dari yang lain. Maka oleh-oleh umroh terakhir kalau Abi mau ngasih oleh-oleh kepada antum, mungkin Abi gak bisa bawa kurma, gak bisa bawa zam-zam, terbatas. Abi cuma ingin bawa tauhid. Bahwa dialah Allah satu-satunya yang paling pantas diharapkan. Dialah Allah yang satu-satunya paling pantas kita gandrungi. Dialah Allah yang satu-satunya paling pantas mengisi ruang-ruang di hati kita. Maka malam hari ini tiada materi dan tiada yang bisa Abi sampaikan kecuali kita belajar la ilaha illallah. Kenapa kita mesti belajar la ilaha illallah? Syekhul Islam mendefinisikan tentang ibadah. Ibadah li asma. Ibadah adalah semua likulli man yuhibbuhum wa yardah. Ibadah adalah semua yang kemudian membuat Allah cinta kepadamu, yang membuat Allah ridha kepadamu. Wal aqwal, dalam kemudian perkataan, wal a'mal, dalam kemudian perbuatan, wa batinah wa zahirah. Perhatikan ini. Wa batinah, ulangi. Wa batinah wa zahirah. Baik yang sifatnya amal batin maupun yang sifatnya amal zahir. Apa problem kita sekarang, jamaah sekalian? Apa masalah kita sebagai hamba Allah ini? Kawan-kawan santri, apa yang membuat doa-doa kita itu tidak berenergi? Apa yang membuat zikir kita tidak berenergi ketika hanya lisan kita yang mengucap? Hati kita tidak bergerak sama sekali. Allah la yanzuru bisuwarikum. Allah enggak lihat bentukmu. Allah enggak lihat jasadmu. Walakin, tetapi yang Allah lihat. Walakin yanzuru bikulubikum. Allah melihat hatimu. Abi Al-Banjari. Al-Banjari, Balikpapan. Darah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abi tahlilan. 5 SD Abi ikut tirakat. Satu malam bisa 1000, 2000 tahlil. La ilaha illallah. Ini budaya baik. Apa yang kemudian kita harus tambahkan adalah la ilaha illallah ini harus kemudian merasuk ke dalam hati itu.
Jangan kita cuma ngomong la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Tapi enggak sengaja kita bertuhan pada makhluk, kita bertuhan menyembah pada selain Allah Azza wa Jalla. Hati kita masih gusar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lebih tergetar dengan panggilan bos. Hati kita lebih waspada dengan jadwal meeting. Hati kita lebih hirs, lebih giat dengan jadwal-jadwal pertemuan bisnis. Yang kita menganggap si A bawa rezeki, si B bawa rezeki. Tapi hati kita enggak punya hirs ketika azan subuh. Hati kita enggak punya hirsun ketika azan maghrib. Hati kita enggak tergerak sama sekali ketika berdoa. Satu hadis sahih, jamaah sekalian, kita salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Sahabat Nabi melihat Nabi Allah Muhammad SAW, seseorang yang dicintai Allah, diridhoi Allah, dijamin segala kebutuhannya, manusia paling mulia, paling dekat di sisi Allah. Berdoa dari asar sampai maghrib, mengangkat tangan tanpa henti, dari ba'da asar sampai maghrib, meminta semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sekarang? Hutang kita banyak, berapa menit doa kita? Kita butuh pasangan hidup, berapa menit doa kita? Kita butuh kuliah kita lancar, berapa menit doa kita? Kita banyak penyakit, berapa kita angkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita mengangkat tangan, meminta segala hajat kita dari asar sampai maghrib? Para sahabat tali sendal putus minta kepada Allah. Bahkan untuk garam di dapur minta kepada Allah, ya Allah kurang garam, saya minta kepadamu garam. Sahabat Nabi, sahabat yang paling dekat kenal dengan Nabi. Lalu di mana la ilaha illallah kita? Di mana la ilaha illallah kita? Ketika kita baru resign, baru PHK, kita sudah gelisah akhir bulan ini, nggak bisa dapat gaji lagi. Bukankah dulu kita lahir juga tanpa pekerjaan dan kita bisa hidup? Bukankah kita dulu lemah dan Allah urus sampai sekarang? Bukankah oksigen ini kita nggak pernah bayar? Di mana la ilaha illallah kita? Maka jamaah sekalian, santri yang Abi sayangi semuanya, malam hari ini wasilah hujan, wasilah Masjid Al-Murabbi. Dengan keterbatasan ilmu Abi, dengan keterbatasan hati Abi yang kotor, dengan keterbatasan ibadah Abi, target Abi malam hari ini, semoga kita bisa betul-betul lengkap tauhid kita, la ilaha illallah kepada Allah Azza wa Jalla. Siap? Kita mulai dari surah Muhammad. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Fa'lam, maka ilmui. Fa'lam, ilmui wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu artinya kita juga diminta mengilmui. Fa'lam annahu, bahwa sungguh-sungguh la ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha di sini diterjemahkan Tuhan. Maka la ilaha, tiada ilah. Coba ulangi. Tiada ilah kecuali Allah.
bahasa Arab, bahasa Indonesia itu terbatas menerjemahkan bahasa Quran. Maka aliha ilahat, ilah, itu artinya sesuatu yang kita gandrungin. Abi pengen sederhana saja nih bahasnya. Tadi Abi makan di bawah. Alhamdulillah ada satu sahabat. Ustadz, saya kesini nggak sengaja Ustadz. Motor saya rusak, rumah saya di Sarijadi, saya sholat di Al-Murabi, nggak tahu ada pengajian. Saya tanya-tanya, nama Ustadz saya cari di YouTube, sekalinya di samping saya, izin kenalan, kami ngobrol. Ustadz, ada satu hal, saya baru resign dari perusahaan distribusi saya. Ya, minta doa Ustadz. Akhirnya beliau cerita, ada yang menarik kalimatnya, saya deg-degan Ustadz, biasa tanggal 25 gajian. Apa dia bilang? Biasa tanggal 25 gajian. Saya bilang itulah kenapa antum datang, materinya la ilaha illallah, ini topik buat antum. Tiada yang sebaik-baik bisa ngegaji kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kenapa kita deg-degan sama payroll tanggal 25? Karena dia jadi Tuhan. Ketika payroll itu mengisi hati, perhatikan ini. Kita yang bisa ngukur ini Tuhan kita siapa sebetulnya? Ketika kita dipanggil bos untuk rapat jam 5 pagi bisa lebih ready untuk rapat jam 5 pagi ketimbang kita bangun subuh. Berarti kita sudah punya Tuhan yang lain kecuali Allah. Kita udah punya Tuhan yang lain selain Allah. Gampang ngukur Tuhan antum siapa. Azan zuhur tadi duluin siapa? Azan zuhur tadi tuh loh duluin siapa? Duluin kerjaan kah? Duluin dagangan kah? Duluin customer kah? Toko-toko di Arab Saudi yang di pelataran-pelataran Masjid Nabawi, wada Masjidil Haram. Mau zuhur tutup, rugi enggak? Banyak saudara-saudara kita memberhentikan operasi waktu azan. Lalu kenapa kita bela-belain pelanggan yang masih nanya di WA? Kita bela-belain packing. Azan zuhur sudah berkumandang, kenapa lakban masih di tangan kita? Kenapa resi masih di tangan kita nih pedagang online pada deg-degan semuanya? Berarti Tuhan kita masih yang lain kawan-kawan sekalian. Falam annahu la ilaha illallah. Tiada yang boleh memenuhi ruang di hati ini kerinduan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik. Maka Allah minta, ini hebatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu, Allah itu Maha mengetahui wa mutaqallabakum wa mathwakum. Mengetahui tempat kamu berusaha, berbolak-balik dan tempat kamu tinggal. Ini terjemahnya panjang dan tafsirnya panjang. Tapi kita fokus pada la ilaha illallah. Ada 3 kenapa Abi pengen kita bangun la ilaha illallah. Yang pertama, karena Allah yang berkuasa. Coba ulangi. Karena Allah yang berkuasa. Ayatnya di mana? Ayo sama-sama. Surah Al-Imran. Coba ulangi. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 26-27. Ya, karena ini waktunya malamnya sedikit larut, Abi percepat saja, Abi izin bacakan. Dilihat di grup majelis pengasuhan, Abi sudah kirim ayatnya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah Allah yang memiliki semuanya, malikal mulk. Malikal mulk itu rajanya raja. Rajanya yang berkuasa. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dialah Allah yang bisa ngasih kuasa dan bisa cabut kuasa. Gampang teman-teman sekalian. Saudara yang tadi baru ngobrol sama saya, yang salah salesman-nya, fraud. Dia harus bertanggung jawab, resign. Itu selang 1 bulan, gaji sebegitu tinggi hilang. 1-2 kejadian di perusahaan, 1-2 kejadian di organisasi, Anda yang punya otoritas ini itu bisa diambil sekejap. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang berkuasa atas segala yang berkuasa. Teman-teman yang sekarang lagi kuliah, Ustadz doain Ustadz saya mau skripsi, doain sidang saya dipermudah, doain pembimbing saya bekerja sama dengan baik, mau kooperatif.
Doain dosen yang ngasih nilai Ustadz bisa kasih perbaikan. Kawan-kawan sekalian yang lagi kuliah, siapa sekarang yang ada di hati antum? Dosen apa Allah? Siapa yang berkuasa atas dosen? Allah. Siapa yang berkuasa atas dosen pembimbing? Allah. Siapa yang berkuasa atas kepala kita? Fikiran kita, petunjuk, ilham, insting Allah. Maka la ilaha illallah. Tiada yang bisa meluluskan skripsi saya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tiada yang bisa melancarkan tesis saya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya. Wa tudhillu man tasya. Dialah Allah yang memuliakan. Dialah Allah juga yang menghinakan. Ustadz, semenjak saya nggak punya kerjaan ini, ipar-ipar saya merendahkan saya, keluarga besar merendahkan saya. Mertua saya misalnya memberikan kata-kata yang nggak enak di hati. Kami kumpul keluarga, mendiskreditkan keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaannya, siapa yang bisa memuliakan hidup kita? Allah atau klarifikasi? Allah atau konferensi pers? Allah atau pembelaan? Allah. Saya meluk seorang bapak-bapak di sini. Ustadz, anak saya 3 dibawa sama istri Ustadz pulang. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Saya punya kesalahan Ustadz, istri saya nggak maafkan saya. Anak-anak saya dibawa. Seorang ayah parubaya. Nangis bercucuran air mata Ustadz. Masya Allah. Saya sudah jelaskan, nggak mau dengar. Saya sudah, pertanyaannya, siapa yang berkuasa atas hati manusia? Allah. Siapa yang berkuasa menggerakkan hati manusia memaafkan? Siapa yang jami? Ya Allah ya jami, yang maha menyatukan. Siapa yang maha menyatukan? Allah. Lalu mengapa bingung kawan-kawan sekalian? Dan tadi saya bahagia sekali, 2 kabar gembira siang tadi. Seorang bapak meluk saya, Ustadz, waktu didoain masalah istri. Alhamdulillah sekarang istri dan anak udah balik. Udah datang ke rumah. Yang bahagia tadi Abi makan di bawah. Di samping Abi ada karyawan Bio Farma. Abi sengaja nanya gimana, apa kabar. Abi langsung nanya gimana, kapan nikah. Udah nikah belum? Belum Abi. Tapi insya Allah 18 Februari. Kaget juga. Karena November Abi doain katanya. Waktu itu sudah taruh nggak ada jawaban. Alhamdulillah dijawab 18 Februari insya Allah nikah. Saya bilang saya datang. Masya Allah. Jadi kalau nggak ada jodoh, gimana cara supaya bisa diterima? Apakah nyogok martabak ke mertua? Hah? Hah? Memang benar ayahnya yang memutuskan nanti saya nikahkan. Pertanyaannya, hati ayah digenggam siapa? Semuanya atas ridho siapa? Allah. Lalu mengapa kawan-kawan sekalian si fulanah yang terus ada di hati ini? Yang gak punya jodoh sekarang banyak-banyak. La ilaha illallah. Tiada yang bisa menjodohkan aku kecuali Allah. Saya sudah dibantuin 18 ustadz gak ada yang closing ini. Saya sudah 25 kali ta'aruf gak ada yang closing. Berarti apa? La ilaha illallah. Kulillahumma malikal mulk. Coba lagi. Kulillahumma malikal mulk. Jamaah Abi pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Di bab 1 ini tentang al-mulk. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Ya Allah, labbaik itu kalau antum dipanggil ibu, bahasa Arabnya Randy, labbaik ma, itu labbaik. Labbaik itu iya, mohon. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, aku iakan panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku iakan panggilan tanpa ada syarikat yang lain. Innal hamda, segala puji, wa ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, semuanya atas.
kuasamu, kerajaanmu. Maka Abi pelan-pelan kawan-kawan sekalian, apa yang membuat kita gelisah dalam kehidupan ini? Karena kita ingin berkuasa atas segala sesuatu. Kita ingin berkuasa atas karir kita. Gimana supaya bos nganggap kita baik? Kita mencari cara. Gimana caranya supaya perform, berprestasi dan seterusnya. Padahal tidak ada cara kerja terbaik kecuali antum sujud kepada Allah. Tunaikan amanat yang memang amanat antum harus kerjakan sesuai job desk. Sudah. Selanjutnya Allah yang gerakkan hati. Gak usah juga berpikir macam-macam. Kita banyak ingin berkuasa. Gimana caranya supaya si calon nerima kita. Kita mikir gimana caranya supaya bisa diterima. Kita mikir dosen pembimbing kita gimana supaya caranya dosen pembimbing itu ngasih kita kata iya atau lulus. Kita merasa ingin berkuasa, gimana caranya saya diterima kerja. Gimana supaya saya bisa bergaji, ini itu dan semuanya. Gimana saya supaya bisa hidup. Padahal yang berkuasa atas kehidupan kita, berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas segala-galanya. Siapa dia? La ilaha illallah. Ustadz, saya sudah jelaskan Ustadz. Nggak mau ngerti Ustadz. Memang kita lemah, kita nggak bisa pegang hati manusia. Maka ya sudah, kalau sudah banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan. Saya selalu bilang ya ke kawan-kawan, ini saya pelan-pelan. Jika sudah sangat berat masalah yang kita nggak bisa selesaikan dengan pikiran kita, teknis cara kita. Itu sebetulnya cara Allah ingin kita balik untuk minta kepada Allah. Karena selama ini kita taruh Allah di ujung jadi serep. Ya Allah saya usaha dulu, nanti kalau udah kepepet baru saya minta doa. Makanya kajian dari bismillah itu adalah dengan nama Allah memulai ya dengan tawakal kepada Allah sedari pertama. La ilaha illallah. Maka sudah poin 1 ini yang malam ini gelisah hutangnya belum lunas. La ilaha nggak ada yang bisa lunasin kecuali Allah. Yang malam ini punya penyakit, ingin sembuh penyakitnya, la ilaha illallah. Wa ma huwa syifa. Allah yang syifa'ul linnas fis sudur. Allah yang kemudian menyembuhkan. Yang hari ini punya dagangan gak laku-laku, saya yang bisa melakukan, bikin laku dagangan, bikin laris dagangan. La ilaha illallah. Berapa banyak kita di sini yang tidur bolak-balik? Hah? SPP gimana? Udah tanggal 24. Kontrakan gimana? Cicilan motor tanggal 28 gimana kita? Bolak-balik. Malam hari ini la ilaha illallah. Maka di poin 1 ini coba rasakan. Tiada yang berkuasa, tiada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Yuk sama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Bahkan bukan cuma masalah berkuasa dalam alam semesta saja. Yang tadi sudah Abi singgung, Allah itu berkuasanya mengalahkan. Apa bahasa mengalahkan di sini? Asma wa sifat Al-Qahhar. Coba ulangi. Al-Qahhar. Surah Al-An'am, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Sadaqallahul azim. Wa huwal qahiru, dan dialah yang maha mengalahkan fauqa. Fauqa itu di atas, afaq, fauqa, ibadih, di atas hamba-hambanya.
Antum hari ini berselisih sama siapa? Ya, mungkin ada maksud hati antum disalahfahami orang lain. Antum mau menjelaskan, nggak dapat tempat menjelaskan. Kemana mengadu? Kemana mengadu? Seorang suami yang memang lemah, yang memang sedang di bawah, yang memang penghasilannya cuma segitu-gitu, tidak diterima oleh istrinya, dan akhirnya istrinya mengambil jarak. Siapa yang bisa menaklukkan istri? Siapa yang bisa menaklukkan hati pasangan? Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Tenang aja. Salahnya udah kita digencet manusia, kita sudah digencet sama orang-orang yang kemudian lebih berkuasa, lebih punya banyak uang, kita kemudian hilang Allahnya. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kenapa kita makin berselisih sama manusia? Karena kita berkonflik dengan manusia. Kata Allah, tadarni, saudara kita berpendapat seperti itu, memang pendapatnya seperti itu, kita maklum. Beliau juga ada emosinya, kita maklum. Istri kita ada emosinya, kita maklum. Ibu-ibu, suaminya ada emosinya, maklum bu. Tapi siapa yang genggam hati suami ibu? Siapa yang bisa merubah hati suami ibu? Allah. Ini istri saya datang ke Ana. Kami berkonflik sedikit kemarin, berselisih lah. Saya bilang, Hani, kalau Hani ingin ubah suami, ubah ke Allah, jangan komplain ke suami. Mudah-mudahan hatiku nanti diikutkan atas apa yang Hani mau. Tapi nggak usah kita didebat karena ini bukan masalah krusial. Udah habis itu peluk, Hani ke Allah. Kalau nanti Allah gerakan hati saya, udah gerakan hati saya. Habis itu udah damai. Berapa banyak dari kita salah memilih pertarungan. Saya nggak bisa diginiin Ustadz. Tetiasa aing mah gitu. Hah? Eta kudu diluruskan. Pokok permasalahannya. Berapa banyak hal yang ente mau luruskan makin bengkok? Hah? Halo suami? Halo suami? Suami halo? Berapa banyak hal makin selesai kalau kita diam Ustadz Abu? Benar ya Ustadz? Berapa banyak yang antum mau luruskan makin bengkok? Benar? Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Ulangi. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Kalau kita salah ngaku salah. Ulangi. Kalau kita salah ngaku salah. Minta maaf. Coba. Difitnah sabar. Coba. Digibah aib kita sabar. Coba. Digibah aib kita sabar. Tapi nanti nama kita gimana Ustadz? Kita harus mengharumkan nama kita. Nggak bisa diginiin. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengharumkan nama? Siapa yang bisa membolak-balikan hati? Allah. Allah. Saya ada satu entitas dakwah di mana saya itu sedikit ganjel. Ada satu wilayah dakwah, entity, institusi yang saya itu ganjel. Dan saya akhirnya datang. Datang ketemuan. Dan alhamdulillah gitu, kesel-kesel saya yang kemarin-kemarin sama kawan-kawan itu hilang dan malah saya ngerasa salah. Saya peluk mereka satu-satu, saya bilang saya yang salah. Begitulah Allah ganti-ganti. Hari ini ada manusia kesel, besok manusia itu cinta lagi, besok manusia itu kesel lagi. Damai? Gak usah banyak klarifikasi infotainment. Siap? Jadi begini Kang, sebetulnya gak usah. La ilaha illallah. Seorang suami hujan-hujan pulang bawa bakso. Bawa rizki sekedar 30.000, 35.000. Ini karena istrinya mungkin belum ngaji kayak kita yang memang kita doakan sabar, langsung tiba-tiba ngomong, kok cuma segini? Rontoklah hati suami itu. Kapan hati suami ini rontok? Ketika Tuhannya istri. Ketika dia baik sama istrinya untuk istrinya. Ketika dia menghamba untuk istrinya. Ketika dia ngojek untuk istrinya. Ketika dia berikhtiar untuk dapat pujian istrinya.
Ketika istrinya jadi Tuhan, disitulah dia kemudian mengalami kekecewaan. Paham? Maka kalau jadi suami, aku baik padamu karena Allah suruh baik padamu. Khairukum khairul li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu untuk keluargamu. Yang baik untuk keluargamu. Aku baik kepadamu karena perintah Nabi, perintah Allah. Sudah. Dan ketika kemudian memang respon istri tidak sesuai, nggak jadi masalah. Begitu juga ibu-ibu kepada suami. Nggak boleh suami jadi Tuhan, ibu-ibu sekalian. Suami dihormati. Cuma nggak boleh juga, aku tidak bisa hidup tanpamu. Nggak usah. Ya Bu, aku tidak bisa jauh dari AA. Teh segala-galanya. Separuh nafas mama. Nggak usah Bu. Allah maha pencemburu. Coba ulangi. Allah maha pencemburu. Apa maksudnya? Allah maha pencemburu. Allah nggak suka tempatnya diambil. Kalau kamu menuhankan bosmu, bosmu diambil. Dibikin kesel sama kamu. Maka Allah bilang mau kemana lagi? Kalau suami jadi Tuhan, suami dibuat jengkel sama ibu. Apa kata Allah? Ibu mau kemana lagi? Ayo, kamu wahai muslimah mau kemana? Mau ke aku apa mau ke suamimu? Suamimu aku bikin berjarak. Kalau Anda menuhankan istri, istri yang pergi. Kalau engkau menuhankan jabatan, jabatan itu pergi. Engkau menuhankan otoritas, otoritas itu pergi. Engkau menuhankan embel-embel ini, pengasuh MJP, co-founder DP Foundation, whatever it is, itu jadi Tuhan, itu yang Allah ambil. Allah maha pencemburu. Coba ulangi. Maka jangan sampai karunia jadi Tuhan. Nah, tolong Kang, PhD-nya tolong ditulis dong. Doni Darmansyah PhD. PhD jadi Tuhan, Allah bisa ambil tuh doktor. Cancel tuh disertasi. Maka Allah maha pencemburu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ayo sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah putus harapan sama manusia. Putus harapan kita berbuat untuk manusia. Maka poin kedua. Poin kedua adalah Allah yang maha melihat dan sebaik-baiknya membalas. Coba lagi. Allah sebaik-baiknya membalas. Manusia ini punya fitrah kawan-kawan sekalian. Disetel sama Allah. Apa fitrahnya? Butuh pengakuan. Kalau berbuat butuh ada terima kasih. Kalau melakukan sesuatu butuh ada hatur nuhun. Ini tuh wajar di manusia. Maka Allah sematkan perasaan itu untuk menguji keimanan kita. Nah, di titik manusia itu butuh terima kasih, ada kabar baik. Allah itu asyakur. Coba lagi. Allah itu asyakur. Allah maha mensyukuri. Ulangi. Allah maha mensyukuri. Abi pelan-pelan ya supaya paham. Abi pelan-pelan, perhatikan. Kalau antum muter di jalan, antum kasih Pak Ogahnya itu 100 rupiah. Kadang-kadang dia cuma ngelihat. Kita pernah juga tiba-tiba langsung dijatuhkan ke jalan. Ada beberapa yang 100. Pernah nggak parkir bayar 1000 terus dibilang kurang? Pernah? Ngasih 1000. Kurang deh. Masa cuma 1000? Itulah manusia. Manusia itu kalau sedikit dia susah. Nggak usah gitulah kita di yayasan. Kalau ada transfer 100.000 ya jazakallah kita begitu. Jazakallah Pak sudah donasi 100.000. Tapi kalau ada yang 50 juta beda tuh kita perlakuannya. Ya Allah, ayahanda Masya Allah 50 juta. Oh berkah ayahanda. Duduk sini ayahanda, makan di VIP. Loh, itu manusia. Manusia itu gak pandai mensyukuri. Sementara Allah, antum mau tidur sholat witir 1 rakaat. Kul wallahu ahad sujud salam. Allah besar syukurnya kepada antum. Allah balas. Bitqoh. Ya, hadisnya disusulkan. Ada seorang hamba punya 99 kartu dosa berderet. Wahai hamba kamu, ini benar yang kamu lakukan? Iya. Kamu ada uzur enggak? Enggak ada. Kamu ada kebaikan enggak? Enggak ada. Ini dosa-dosamu? Iya ya Allah, ini dosa-dosa saya. Hadis sahih diriwayatkan Abdullah ibn Umar.
Kata Allah, kamu punya bitkoh, kartu kecil. Ditimbang kartu kecil itu berat, terlempar semua 99 box dosa dia yang memanjang itu. Apa kartu ini isinya? La ilaha illallah. Allah maha mensyukuri, kecil tapi Allah balas. Maka ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah pada hafal semua. Faman ya'mal, ulangi. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka man ya'mal, siapa yang berbuat mithqala dzarrah, sekecil biji zarrah, sekecil biji atom, khairan, kebaikan, yarah, Allah pasti lihat. Apa maksud Allah pasti lihat? Allah pasti balas. Maka sebaik-baik pengen balasan kepada siapa? Pengen balasan? Pada Allah. Antum distribusi makanan, mungkin antum punya kerjaan distribusi bata, semen. Niatkan untuk bantu orang supaya jadi gedung, supaya jadi rumah. Antum kerja di Bio Farma, jadi produk nasional, jadi obat, jadi produk-produk farmasi. Niatkan untuk bisa menyembuhkan orang. Ya Allah, saya jaga mesin pendingin ini ya Allah. Ini amanat dari Bio Farma, perusahaan saya. Semoga dengan saya jaga ini banyak yang sehat. Pahala besar untuk antum. Urusan nanti apakah rezekinya dari Bio Farma, apakah antum jadi karyawan tetap di Bio Farma, itu bukan wilayah kita. Karena yang merizkikan kita itu Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita ketika fama ya'mal mithqala dzarrah khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Jamaah sekalian, ayo sama-sama 1000 kebaikan manusia. Coba lagi. Akan tertutupi dengan satu kesalahan di mata manusia. Akan tertutupi. Seorang suami baik, cari nafkah baik. Satu aja kesalahannya, gajinya kekecilan. 4 tahun kerja, tenaga kontrak 2,1 juta terus. Itu aja salahnya dia. Tapi dia baik, sama mertua baik. Setia sama istrinya, Masya Allah. Ngebalurin kayu putih. Setengah mati ngurusin. Satu aja kurang itu, 2,1 juta tuh. Hilang semua kebaikan. Ketika istrinya melahirkan gak bisa bayar sesar. Apa kata keluarga besar? Begini kamu punya suami. Gak bisa bayar sesar. Untuk sekedar cucu kami. 1000 kebaikan manusia tertutupi oleh satu kesalahan di mata manusia. Tapi kalau Allah gak kayak gitu kawan-kawan. Antum punya 1000 kesalahan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada di hadis Arba'in An-Nawawi halaman paling terakhir. La balagots fil ard dzunub. Seisi bumi ini khotoya kesalahan kita. Allah datang dengan ampunan yang sama. Kalau kamu punya satu kebaikan. Abi pernah ngikut majelis salawat Habib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diajak oleh Kai Abi almarhum. Semoga Allah merahmati zuriat Abi semua. Kai Haji Amir, Bapak Abi Adri Haji Amir. Dibawa majelis salawat, masih kecil usia SMP, inget banget. Duduk sama Kai di majelis habaib. Satu tetesan air mata karena rindu sama Nabi. Di salawat. Antum pernah bersalawat sallallahu ala Muhammad. Menetes satu tetes air mata. Apa kata Nabi Allah Muhammad SAW? Diharamkan mata itu menyentuh neraka. Satu tetes. Maka yang hari ini berbuat baik sama anak untuk dapat bakti anak. Hilangkan perasaan itu. Antum baik sama anak, tanggung jawab antum sebagai ayah.
Nanti anak ini mau bakti mau enggak, kita doakan yang baik-baik. Jangan berharap nanti anak bakti. Jangan berharap baik sama istri supaya istri bakti. Jangan berharap istri bakti sama suami supaya suami begini, begitu, begini, dan begitu. Begitu kita berharap kepada yang selain Allah. Begitu kita berharap kepada yang bukan Allah Azza wa Jalla. Begitu istri kita, suami kita, bos kita, investor, market, pembeli, yang pegang proyek, yang pegang tender, menghiasi perasaan kita, maka dialah menjadi ilah-ilah kita. Maka mengapa ulama kita, Habib, para ajenan, para wali semuanya ngajarin kita la ilaha illallah supaya ngebersihin. Kita ini manusia biasa Pak. Di majelis Masya Allah. Jodoh dipegang Allah Ustadz. Benar Ustadz. Jodoh ini di tangan Allah Ustadz. La ilaha illallah. Besok pagi udah gelisah lagi sama jodoh. Manusia ini kadang-kadang berubah. Maka coba satu, Allah berkuasa. Coba lagi. Satu, Allah berkuasa. Dua, Allah yang pantas diharapkan balasannya. Perusahaan itu enggak bisa fair ngegaji. Anak-anak DP Foundation, anak-anak ABI ya, yang kerja di yayasan. Enggak bisa manajemen itu pantau. Antum mau pakai report, pasang CCTV, bahkan tempel kabel di detak jantung. Itu enggak akan bisa ngukur gimana kualitas kerjaan yang benar. Atau siapa yang sebetulnya bekerja dengan lebih baik. Enggak ada yang bisa. Itu semua instrumen manusia. Coba lagi apa? Instrumen manusia. Ini saya malah tadi pengajian ketemu sama konsultannya ya. Teh Lili ada di belakang, konsultan DP Foundation. Yang ngukur kinerja dari foundation. Itu ikhtiar manusia mengukur pekerjaan. Tapi tetap yang maha mengukur, maha menilai dengan tepat. Siapa? Maka ada konsultan, nggak ada konsultan, jalan lurus. Ada audit, nggak ada audit, jalan lurus. Ada CCTV, nggak ada CCTV, tepat waktu. Ada kontrol, nggak ada kontrol, tepat waktu. Karena apa? Karena antum ma'iyah, antum dibersamai oleh Allah Azza wa Jalla yang ngukur. Maka di poin kedua ini pelan-pelan Abi ingin ngomong sama santri-santri Abi. Berhenti kita bertransaksi dengan manusia malam hari ini. Siap? Dengan siapa kita bertransaksi? Dengan Allah. Dan yang terakhir menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dialah Allah yang selalu membuka pintunya. Allah Maha penerima taubat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Asrafu yang berlebihan pada dirinya. Apa asbabun nuzulnya ini? Ada dua. Yang pertama tentang kafir Quraisy. Kafir Quraisy yang mau bunuh Nabi. Berkomplot rapat mau membunuh Nabi. Berkomplot rapat mau mencelakai Nabi. Memerangi Nabi di Madinah.
Ini asbabun nuzulnya. Disuruh tobat, mereka nggak pede untuk tobat, maka turun ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku kata Allah yang berlebihan israf atas dirinya sendiri. Siapa itu? Kafir Quraisy. Sebegitu besar dosanya. Apa kata Allah? La taqnatu, ulangi. Inqata'a, terputus. Janganlah putus min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya aku akan ampuni kamu semuanya. Asbabun nuzul yang kedua itu Wahsy. Wahsy itu yang ditugaskan bunuh paman Nabi. Yang akhirnya dibelah dadanya Hamzah itu dimakan oleh Hindun. Jantungnya paman Nabi dibuka, diambil saking jengkelnya dimakan jantungnya. Sahih. Siapa yang berhasil mematikan? Wahsy. Wahsy masuk Islam, ragu ayat ini turun. Walaupun hadisnya dhaif. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di akhir majelis ini jamaah sekalian, para suami, ya ini karena banyak yang curhat para suami. Banyak yang sudah nggak dapat maaf dari istri lagi. Abi istriku udah balik ke mertua, setiap aku datang aku ditutup pintu tuh, banyak yang curhat sama saya. Saya nggak boleh ketemu anak-anak, di pintu tertutup. Jamaah, pintu manusia tertutup, pintu Allah terbuka. Allahu Akbar. Ibu, suami saya habis pergi nggak balik lagi Ustadz, katanya nikah lagi di sini, saya nggak tahu. Tenang aja Bu. Pintu suami tertutup, pintu Allah tetap terbuka. Ustadz, saya ada salah Ustadz di perusahaan. Langsung Ustadz SP3, nggak pakai bak bibu, selesai Ustadz. Nggak ada lagi kata maaf. Perusahaan bisa nggak memaafkan, tapi Allah selalu punya maaf. Apa ciri-ciri antum dimaafkan? Masih diberi kesempatan taubat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang sufi mengatakan, waktu seorang hamba minta maaf itu, minta ampun kepada Allah, kapan Allah memaafkannya? Bahkan sebelum hamba itu minta maaf. Karena dengan Allah memaafkan hamba itu, digerakkan hamba itu untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Abi pengen nanya kepada antum semua. Masih mau balik ke manusia atau mau ke Allah aja kita? Masih mau ketok-ketok pintu mertua yang udah nolak antum, calon mertua yang udah nolak antum 8 kali itu, atau lebih baik kita ketuk pintunya Allah aja malam hari ini? Halo? Masih mau sibuk apply pekerjaan? Boleh apply pekerjaan. Nanya-nanya HR, saya diterima atau enggak? Atau malam ini cukuplah kita sudah kirim, kita tinggal tunggu jawaban via email? Boleh enggak malam ini kita kembali ke Allah saja? Boleh enggak? Jamaah Abi ingin di poin yang ketiga ini. Kenapa batin kita ini lelah ini? Karena kita sudah lama enggak ke Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini dengan berbagai salah kita, dengan berbagai dosa kita, zolim kita sama saudara-saudara kita, sama teman-teman kita. Mari kita putuskan kembali ke Allah. La ilaha illallah. La taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hamba yang kemudian israf, dosa, zalim atas dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa pada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka kalau Qiyamul Lail ayat ini lewat, waktu Abi berimam dengan Ustadz Syaiful Islam Mubarak di balik papan, ingat banget itu. La taqnatu min rahmatillah, langsung. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Itu doa. Itu Qiyamul Lail paling indah. SMA kelas 2, ingat.
di Balikpapan Masjid Istiqomah. Kalau manusia tutup pintu wajar. Coba lagi apa? Wajar. Begitulah manusia. Kita aja susah terima salah saudara kita yang lain. Kadang-kadang kita nggak maafin. Maka Abi pesan jangan paksa dibuka. Coba lagi apa? Jangan paksa dibuka. Kalau ada pintu tertutup, jangan paksa dibuka. Ketuk pintu yang pasti terbuka, yang kita nggak pernah ketuk. Bangun sebentar sebelum subuh, lewat-lewat di duha, lewat-lewat qobla ba'da zuhur, ba'da asar, kita ketuk pintu yang pasti terbuka. Pintunya siapa yang pasti terbuka? Pintunya siapa yang pasti terbuka? Allah. Bayangkan multazam di depan antum, bayangkan Ka'bah di depan antum. Kita sama-sama talbiyah menuju Allah Azza wa Jalla. Kita tinggalkan Tuhan-Tuhan yang lain. Semoga antum semua ditakdirkan umrah semuanya, amin. Enggak tahu kapan tapi Abi mendoakan semuanya. Mudah-mudahan ada satu momen kita bisa wukuf di Arafah bareng-bareng. Yang malam ini Abi khutbahkan. Semoga bisa kita khutbahkan di Arafah nanti sama-sama. Lewat rezeki apapun antum bersama orang tua antum, bersama mama antum, bersama ayah antum. Bisa umrah, bawa ziarah ke Nabi Muhammad SAW, bawa ziarah ke Mekah, sama-sama semuanya bisa berhaji. Kenapa? Kembali kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. La ilaha illallah. 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 Kita tutup dengan munajat muhasabah. Semoga malam ini malam terbaik kita. Jangan ada lagi pengharapan sama makhluk. Kita awali muhasabah kita ini sing khusyuk, hadapkan ke kiblat, jangan toleh kanan kiri. Mudah-mudahan malam ini yang punya hajat, yang punya sempit, yang punya sakit, yang punya urusan-urusan gak selesai, yang punya perselisihan, yang butuh dimaafkan orang, Allah maafkan semuanya insyaallah. Asmaul Husna, silakan Ustaz.